Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama aku, sahabat podcast horor Dwi Widianti. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di podcast kali ini aku akan menceritakan sebuah latar belakang dari seseorang, di mana seseorang ini pernah aku bawakan sebelumnya di cerita Rumah Warisan. Dan cerita kali ini mengisahkan tentang seseorang bernama Asmara. Buat teman-teman yang belum mendengarkan cerita Rumah Warisan yang ditulis oleh Karestu Wiratmaja, silakan teman-teman dengerin ceritanya dulu, biar kalian gak bingung nih sama alurnya. Dan untuk kisah selengkapnya dari Asmara ini kita akan bahas di cerita kali ini. Oke, gak usah pakai lama ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, pastikan dulu nih teman-teman, jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya. Oke, gak usah pakai lama ya, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ini adalah kisah dari latar belakang awal dari dendamnya keluarga Asmara terhadap Haji Yasir. Ayah Asmara bernama Pak Sanusi. Berita tidak mengenakan itu membuat Pak Sanusi marah besar. Ia terus meminta penjelasan terkait kematian Asmara yang katanya bunuh diri. Namun tetap saja tak ada jawaban pasti dari keluarga Haji Yasir terkait titik jelas akan kematian Asmara sendiri. Keluarga Asmara menilai bahwa kematian Asmara adalah akal-akalan yang seharusnya tidak bisa diberikan sebuah jalan keluar akan masalah internal. Jalan keluar dari masalah ini adalah satu, Pak Sanusi meminta seorang dukun untuk mencari tahu terkait kematian Asmara secara detail. Dukun itu meminta pada Pak Sanusi untuk mengambil sejumput tanah kuburan beserta dengan kembang-kembang yang berada di sekitarannya. Apapun akan aku lakukan asalkan aku bisa mengetahui siapa yang membunuh putriku, ucap Pak Sanusi. Apakah kau tahu bahwa dalam menyelesaikan perkara berat ini kau harus melakukan perjanjian rahasia terhadap jin? Tanya dukun itu. Apa itu? Tanya Pak Sanusi. Apa kamu siap menerima resikonya? Tanya dukun itu. Apapun itu akan aku lakukan, asalkan pelaku harus mati, pinta Pak Sanusi. Dukun itu meminta beberapa hal yang harus diselesaikan selain mengambil sejumput tanah kuburan. Ia juga meminta kepada Pak Sanusi untuk meminta sebuah foto pemilik rumah itu. Jika benar, maka jin yang akan bertugas akan segera memberitahu hal yang sesungguhnya. Keesokan harinya, di pagi-pagi buta, Pak Sanusi telah menyediakan seluruh barang yang diminta oleh dukun itu. Beberapa hal dinilai sangat tidak etis untuk diceritakan di kisah ini karena mengandung unsur syirik dan lain-lain. Dalam melakukan pekerjaannya, dukun itu telah mengambil beberapa tulang kambing untuk memahat beberapa tulisan Arab. Itulah yang akan menjadikan sebuah perjanjian awal agar jin itu mau tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh si dukun. Setelah itu, dukun itu akan membakar foto dari pemilik rumah itu, yakni Haji Yasir, yang mana ini adalah media untuk dijadikan sebuah fakta tersembunyi yang tidak diketahui oleh Pak Sanusi. Setelah usai, dukun itu merapal mantranya. Seluruh barang-barang di ruangan itu bergetar. Ada sesuatu aura jahat yang mencoba memasuki tubuh itu. Dari mulut dukun itu, ia akan memberitahu siapa pelaku di balik pembunuhan Asmara. Dan dukun itu tengah dirasuki oleh jin yang telah usai melakukan perjanjian tersebut. Ia mengatakan, Haji Yasir pembunuhnya. Pak Sanusi terkejut. Perkiraannya ternyata benar. Setelah usai, dukun itu kembali seperti semula. Ia menawarkan beberapa cara untuk balas dendam. Apakah kamu ingin melihat sungai darah yang mengalir deras di lantai rumah itu? Tanya dukun itu. Apa itu? Itu adalah Segoropati. Awalnya Pak Sanusi tidak setuju akan petunjuk yang diminta oleh dukun itu. Namun karena ia sangat geram terhadap apa yang dilakukan oleh Haji Yasir kepadanya, ia pun menyetujuinya. Datanglah tepat di hari ke-40 kematian anakmu.
aku akan memulai penyerangan itu. Senyum dukun itu. Pak Sanusi mengiyakan. Ia pun menyerahkan amplop tebal berisi uang untuk dukun itu. Hari ke-7 kematian Asmara. Pak Sanusi masih duduk di depan rumah sambil menatap langit yang gelap. Dia benar-benar merasa puas akan apa yang ia lakukan terhadap Haji Yasir sebagai balas dendamnya. "Kau harus mati, Yasir," ucap Pak Sanusi. Rumah Haji Yasir. "Bagaimana? Apa keluarga Asmara tahu tentang hal ini? Mungkinkah mereka akan membawa polisi untuk mengidentifikasi lebih jauh?" tanya sopran anak pertama Haji Yasir. "Tak usah takut, Pran. Mereka hanya kamu kecil yang tak memiliki kekuatan," ucap Rokib. Haji Yasir hanya terdiam di saat kedua anaknya sedang membicarakan Asmara. "Papi, kau diem? Papi pasti kepikiran kan?" tanya sopran. "Buat apa aku memikirkan makhluk rendahan seperti mereka? Tak ada orang yang mampu menjatuhkan aku. Aku orang kaya," ucap Haji Yasir. Dari balik pintu ruangan itu terlihat seseorang yang sedang mendengarkan pembicaraan rahasia di antara seluruh keluarga Haji Yasir. Dia adalah anak terakhir yang berbeda dari saudara-saudaranya, juga dari ayahnya sendiri. Ia bernama Ando. Ando merupakan ayah dari Ali yang telah diceritakan di kisah awal. "Sekarang begini, kita harus urus semua masalah perusahaan. Jangan sampai para investor kabur melihat kejadian semacam ini," pinta Rokib. "Benar, kita tidak boleh kehilangan investor," ucap Haji Yasir. Ando pun mendengar seluruh percakapan mereka. Rasanya ia sakit hati mendengar kelakuan buruk yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Saat Ando ingin membalikkan badan, ia melihat Sobri telah berada di belakangnya. Sontak saja Ando terkejut. Ia pun langsung menutup mulut Sobri. "Jangan beritahu Papi dan yang lainnya kalau aku sedang mendengarkan pembicaraan ini," ucap Ando. Sobri hanya mengangguk pasrah. Ando pun kembali ke kamarnya. Ia kemudian merenung di dalam kamar sambil mengingat-ingat masa di mana Asmara masih hidup. "Andaikan kau masih hidup, aku akan membawamu pergi dari tempat ini dan juga menikahimu." Air mata Ando menetes secara perlahan. Ia kemudian memandang sebuah foto seorang wanita cantik. Itu adalah Asmara. Ruangan tersembunyi, tempat rahasia. "Tuan, minumnya sudah siap," ucap Sobri sambil mengetuk pintu. "Masuk," perintah Haji Yasir. Sobri pun membawakan minuman itu dan menghidangkannya kepada Haji Yasir, sopran dan juga Rokib. Setelah usai menghidangkan minuman, Sobri pun pamit undur diri. Namun sopran mencegahnya. "Tunggu dulu, ada yang ingin aku tanyakan kepadamu," ucap sopran. "Baik, Tuan." "Apakah mereka menuntut kematian Asmara?" tanya sopran. "Tidak, Tuan, mereka tidak menuntut," jawab Sobri. "Apa kau yakin?" tanya sopran. "Iya, Tuan, saya yakin." Tiba-tiba Rokib menendang kepala Sobri dengan kencang hingga membuat Sobri terpental jauh. "Ampun Tuan, saya tidak berbohong." "Kopimu terlalu manis, bodoh," teriak Rokib. "Baik Tuan, saya akan menggantinya lagi," ucap Sobri. "Kurang ajar, kau tidak tahu cara melayani tuanmu dengan baik. Kau sama hinanya dengan Asmara. Bajingan," teriak Rokib. "Sudah Kip, jangan berlebihan," ucap sopran. Sopran pun menyirami kepala Sobri dengan air kopi yang masih panas. "Ampun Tuan, panas, panas Tuan," pinta Sobri. "Kau sama halnya dengan Asmara itu. Kalian semua orang-orang kampung yang tolol, bodoh. Seharusnya kalian tidak datang ke kota," ucap sopran. Sobri hanya bisa menangis. Ia menahan rasa sakit akan siraman air kopi yang baru saja dibuatnya. Haji Yasir pun mulai terbangun. Ia kemudian mengambil tongkatnya dan menekan tangan Sobri dengan tongkat miliknya. "Jika suatu hari nanti mereka menuntut untuk balas dendam, maka aku tidak segan untuk membunuhmu." Tongkat itu diarahkan ke badan Sobri hingga tubuhnya menyentuh lantai. Deku Sobri mengeluarkan darah akibat benturan keras itu. "Kalian semua kembali bekerja."
Haji Yasir menyuruh Sopran dan Rokib kembali bekerja untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang dimiliki oleh ayahnya. Sedangkan Sobri, ia masih meraba-raba lantai dan mengangkat kepalanya secara perlahan. Asmara, kau lihat kan, aku tersiksa. Malam harinya, Sobri membawakan makanan untuk Andu yang sedari tadi berada di kamar. "Tuan, saya bawakan makan malam," ucap Sobri. "Taruh depan pintu saja," ucap Andu. "Tidak, Tuan, Papi menyuruh saya menemani Tuan makan. Saya hanya menjalankan perintah," ucap Sobri. Andu pun membuka pintu kamarnya. Ia pun menyuruh Sobri untuk masuk. "Maaf Tuan, saya hanya disuruh." "Tidak usah minta maaf, duduklah di kursi," ucap Andu. "Tidak Tuan, saya duduk di lantai saja," ucap Sobri. "Kau melawan perintahku?" ucap Andu yang mulai menggertak. "Tapi Tuan, saya tidak pantas duduk di kursi. Saya hanya manusia rendahan Tuan." Sobri mulai membesarkan suaranya. Andu tak tahan lagi. Ia menarik Sobri untuk duduk di kursi. "Kau manusia, tidak ada yang namanya manusia rendahan. Kau punya harga diri bukan?" ucap Andu. Sobri hanya menunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Dan Andu, ia terkejut di saat melihat leher, tangan, dan juga beberapa anggota badan Sobri yang terluka. "Ini kenapa?" tanya Andu. "Saya kejatuhan air panas Tuan," ucap Sobri. "Jawab jujur," perintah Andu. Sobri terdiam. "Kau disiksa oleh para binatang itu? Apa yang mereka lakukan padamu?" tanya Andu. Sobri pun mulai terbuka. "Aku disiram air kopi, ditendang dan dipukul pakai tongkat. Itu karena kesalahanku kok," ucap Sobri. "Hah? Kau maling? Kau membunuh? Kau memukuli tua bangka itu? Atau apa yang kau lakukan?" tanya Andu. "Bukan Mas, aku gak melakukan hal itu. Itu karena kopi yang aku buat terlalu manis," ucap Sobri. "Hah?" Andu tak percaya mendengar penjelasan dari Sobri. Kali ini Sobri berani menyebut Andu dengan kata Mas. Ia merasa bahwa Andu bukanlah tuannya, melainkan teman curhatnya. Maaf Tuan, saya memanggil Tuan dengan kata Mas. Seharusnya saya memanggil Tuan," ucap Sobri. "Panggil saja aku sesukamu. Aku tak peduli dengan nama manja seperti itu," ucap Andu yang agak kesal dengan apa yang telah dilakukan keluarganya terhadap Sobri. "Oh iya, terima kasih Mas," ucap Sobri. Andu hanya terdiam. Ia kembali mengambil piringnya dan mulai memakan makanannya yang sedari tadi dia makan. "Anu Mas, itu fotonya Asmara ya?" tanya Sobri. Andu menatap ke arah Sobri. "Iya, kenapa emang?" tanya Andu. "Asmara cantik ya Mas, pasti Mas suka," ucap Sobri. Mana ada aku suka dengan perempuan itu," ucap Andu. Wajah Andu memerah karena rasa malu yang telah lama ia sembunyikan. "Aku tahu loh Mas cinta kan sama Asmara," senyum Sobri. "Jangan ngada-ngada loh, dari mana kamu tahu?" ucap Andu. "Aku tahu dari Asmara," ucap Sobri. "Hah? Dia cerita ke kamu?" tanya Andu. Sobri mengangguk. Andu pun langsung menaruh makanan itu dan menuju ke arah Sobri. "Cepat ceritakan, dia bilang apa aja?" tanya Andu. "Gak mau Mas, Masnya gak habisin makanannya. Ayo habisin dulu," pinta Sobri. "Walah, lama-lama aku jiwet kau," ucap Andu. "Iya Mas, habisin dulu makanannya." Hubungan Andu dan Sobri memang dekat, namun keduanya juga sama-sama mencintai Asmara. Hanya saja Sobri lebih diam dan tak pernah menceritakan hal ini. Hari ke-15, saat dimana perusahaan milik Haji Yasir makin membaik. Sopran dan Rokib melayani dengan segenap hati para investor yang berani menginvestasikan modalnya untuk perusahaan Haji Yasir. Namun hati Haji Yasir masih belum tenang. Dalam pikirannya masih terbayang hari di mana anak-anaknya ini membunuh Asmara. Di kamarnya, Haji Yasir masih termenung dalam diam. Ia tidak bisa tidur memikirkan dosa besarnya sebagai ayah,
karena telah melakukan kesalahan besar selama hidupnya. Akhirnya ia pun memanggil kedua anak-anaknya, yaitu Ando, Sopran, dan juga Rokib. Ketiganya disuruh menghadap ke ruangan pertemuan yang dijadikan sebagai lokasi pembunuhan Asmara. "Kalian tahu alasan Papi mengumpulkan kalian?" tanya Haji Yasir. "Papi mau memberikan surat wasiat," tanya Sopran dengan penuh antusias. "Benar sekali, Papi ingin memberikan surat wasiat terkait perusahaan ini dan juga rumah ini," ucap Haji Yasir. Ando hanya diam. Ia tidak tertarik dengan apa yang dikatakan ayahnya itu terhadapnya. "Ando, hari-hari ini kau lebih banyak terdiam. Apa yang kau pikirkan?" tanya Haji Yasir. Ando menatap Sopran, Rokib dan juga Haji Yasir. "Apa yang harus aku katakan kepada para binatang seperti kalian?" Rokib mulai bangkit. Ia menggenggam kedua tangannya dan bersiap mengajar adik bungsunya itu. "Kau tidak beradab, bocah," ucap Rokib. "Hah? Tidak beradab? Apakah di kamarmu perlu aku tambahkan cermin yang besar untuk memperlihatkan sebesar apa adabmu terhadap orang-orang sekitar?" "Bajingan! Sabar, Kip, sabar," ucap Sopran. Sopran menahan Rokib yang sudah naik darah itu. Ia kemudian mendekati Ando dan memegang pundaknya. "Katakan, apa yang kau pikirkan?" tanya Sopran. "Aku tahu kalian semua membunyikan sesuatu dariku, kan?" tanya Ando. "Apa maksudmu?" tanya Sopran. "Kematian Asmara. Aku tahu kalian semua adalah dalang di balik kematian Asmara," ucap Ando, tanpa disadari bahwa Sobri sedang menguping dari balik pintu ruangan pertemuan itu. "Kematian Asmara? Jadi selama ini," ucap Sobri. Haji Yasir terkejut mendengar hal itu. "Kalian semua takut, kan? Ingat, seseorang yang telah mati dengan jiwa yang tidak tenang, maka dia akan datang untuk membalas dendam," ucap Ando. Ando pun mulai meninggalkan mereka bertiga. Sobri mengetahui bahwa Ando akan keluar dari ruangan tersebut. Ia pun bersembunyi agar tidak diketahui oleh Ando. "Jadi, Mas Ando tahu betul tentang kematian Asmara. Mengapa dia tidak memberitahuku?" ucap Sobri. Sedangkan di dalam ruangan itu, Haji Yasir dan yang lainnya masih membahas sesuatu mengenai kematian Asmara. Pembahasan mereka masih seputar perspektif mengenai arwah orang yang dibunuh secara keji dan mengerikan. Sopran dan Rokib merupakan dua pelaku yang melakukan pembunuhan itu secara keji. Mereka masih terngiang-ngiang dengan apa yang dikatakan oleh Ando. Memang benar, seseorang yang dibunuh dengan sesuatu yang tidak wajar, maka jiwanya tidak akan tenang hingga masalahnya selesai. Sudah di hari ke-30, saat dimana keraguan dalam diri Haji Yasir dan yang lainnya mulai membesar. Namun siapa sangka, hal yang telah direncanakan ternyata dipercepat untuk menyiksa kematian mereka yang terlibat dalam kematian Asmara. "Mbah, apa persiapannya sudah sempurna?" tanya Pak Sanusi. "Semuanya aman. Malam ini aku mencoba untuk menakut-nakuti mereka. Jin yang bertugas menyerupai Asmara telah aku sempurnakan," ucap dukun itu. "Saya minta orang yang terlibat dalam masalah ini harus diselesaikan. Tapi kecuali satu orang, Pak. Tolong jangan ganggu teman Asmara. Dia bernama Sobri," ucap Pak Sanusi. "Sobri? Boleh. Aku tidak akan menyakiti anak yang bernama Sobri," jelas dukun itu. Alasan kenapa Sobri tidak diikuti sertakan karena sebelum Asmara meninggal, Sobri menuju ke rumah Asmara. Dia menyampaikan salam kepada keluarga Asmara. Tentu saja keluarga Asmara tahu betul tentang Sobri yang memiliki sifat baik ini. Pak Sanusi juga meminta kepada Sobri untuk menjaga Asmara selama dalam perantauan karena mereka masih dalam satu desa yang tentunya sangat mengharapkan kebersamaan di antara keduanya. Tepat di malam ini, seluruh keluarga Haji Yasir akan disiksa raga dan batinnya. Dukun suruhan Pak Sanusi telah siap untuk 10 hari ke depan di mana ritual Segoropati akan membanjiri banyak darah. Seluruh lampu telah dinyalakan. Malam itu terasa sunyi.
Hampir tidak ada lalu lalang orang yang ada di rumah Haji Yasir ini. Karena rumahnya luas, Haji Yasir juga memiliki banyak pembantu. Namun teruntuk orang yang biasa dipanggil hanyalah Sobri. "Tumben malam ini kayak kuburan," ucap Rokib dalam hati. Ia kemudian menaiki lantai 2. Kamarnya kebetulan berdekatan dengan ruangan pertemuan rahasia itu. Asmara, andai kamu tidak memilih Ando, aku akan menikahimu," ucap Rokib. Namun baru saja Rokib mengatakan itu, ia mendengar seseorang wanita tertawa lirih dari belakang tubuhnya. Tawan itu membuat Rokib terkejut. Ia pun perlahan membalikkan badannya ke arah belakang. Secara perlahan, napas Rokib menjadi tidak normal. Jantungnya berdegup kencang, mulutnya membisu. "Asmara!" Sosok Asmara tengah tertawa, wajahnya penuh darah. Asmara sedang menertawakan ucapan Rokib yang sangat mustahil itu. Kau sudah mati," terima Rokib. Rokib pun mencoba untuk kabur. Namun pintu tiba-tiba tertutup dan terkunci dari luar. Rokib mencoba untuk membuka pintu itu. Namun tetap saja usahanya hanyalah sia-sia. Lampu seluruh rumah mendadak padam. "Jangan ganggu aku, pergi!" Sosok Asmara mendekati secara perlahan Rokib yang sedang ketakutan di pojok ruangan. "Jangan ke sini, pergi!" Wajah Asmara berubah menjadi lebih mengerikan. Kedua matanya berjatuhan dengan menggelinding ke arah Rokib. Bukan hanya itu, pipinya mendadak meleleh seperti lilin yang terbakar. "Tidak, jangan mendekat!" teriak Rokib. Dari luaran kamar ada seseorang yang mengetuk pintu secara keras. "Sobri, tolong aku, Sobri!" teriak Rokib. Rokib segera menggerak-gerakkan gagang pintu. Ia berharap bahwa orang di luaran sana bisa membantunya untuk keluar. Dan keajaiban pun terjadi. Pintu langsung terbuka di saat sosok Asmara hendak menyentuh tubuh Rokib. "Selamat, aku selamat!" ucap Rokib. Namun ia bingung, siapa yang mengetuk pintu dari luaran?